Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyiatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah wa syukurillah fa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atas iradah serta inayah Allah kita dikumpulkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa talabul ilmi dan tafaqquh fiddin. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas di kesempatan sore ini insyaallah adalah dosa penyebab dari segala malapetaka, induk segala macam kesulitan. Memang betul ya, semua berawal dari dosa. Setiap orang berbicara dosa tentu hampir mayoritas secara garis besar memahaminya bahwa dosa itu sesuatu yang aib, bahwa dosa itu tercela, bahkan menjadikan hidup sulit dan hati tidak tenang. Tapi kok kenapa masih banyak orang yang melakukan perbuatan dosa? Padahal jelas konsekuensi dari dosa itu adalah penyebab segala macam petaka. Itu dikarenakan kebanyakan wabil khusus kaum muslimin tidak paham secara detail dan secara terperinci kabair, dosa-dosa besar itu. Ada yang pahamnya, oh saya baru tahu ternyata ular itu haram ya dimakan. Oh saya baru tahu ternyata hewan yang di dua alam itu haram. Taunya cuman haram itu babi saja. Tidak paham secara terperinci gitu. Sampai hewan yang bercakar itu haram ya. Memang kalau di dalam Al-Quran diterangkan babi gitu. Mungkin, tapi di hadis diterangkan hewan-hewan yang lebih banyak lagi, lebih khusus yang kaitannya dengan hewan karnivora. Ada yang tahu cuman syirik itu nyembah berhala gitu ya. Padahal syirik itu ada syirik keyakinan, syirik perbuatan, syirik perkataan. Kalau dia tahu lebih detailnya sampai perkara hukum saja. Terkadang kita tidak terasa bahwa mungkin mayoritas di antara kita sudah terjerembab pada perbuatan syirik karena menduakan hukum Allah. Kadang-kadang justru kok lebih yakin dengan hukum buatan manusia daripada hukum Allah. Ini syirik luas. Jadi yang ngerti riba itu eta tah rentenir ulah sampaikan ke asup ka kompleks orang indah eta teh riba. Apalna teh rentenir we riba teh nya. Masyaallah, padahal mungkin kalau dia paham betul banyak akad-akad yang di situ terjadi tadlis, tadlim, goror dan riba yang semuanya itu bisa menjadikan akad itu menghasilkan sesuatu yang haram bila mana dilakukan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita hanya paham perintah-perintah Allah saja tapi tidak mengetahui apa yang dilarang oleh Allah. Padahal tu'raful diddu yu'raful asya. Dengan mengetahui kebalikan dari perintah itu, maka dia akan mengetahui itu sesuatu.
Jadi tidak hanya perintah saja, orang yang memburu pahala tapi dia melupakan dosa, apa saja yang dilarang oleh Allah, ibarat seorang yang sedang mengendarai kendaraan menuju satu tempat tapi dia tidak memperhatikan apa saja yang bisa menjadikan malapetaka di jalan. Jalan lobang tidak diperhatikan, terus fokusnya kapayun, padahal kadang-kadang ayeuna aku mau usum banjir kieu mah aya nu langsung nyungsep. Da teu apa didinya aya lobang susukan. Persis kehidupan kita juga begitu ya. Kalau ngertinya cuman sholat, zakat, puasa, Masya Allah naik haji, tapi di sisi lain tidak paham gitu. Jinah itu perangkat-perangkatnya apa saja sih? Bukan hanya sekedar masuknya istilahnya timba ke sumur, bukannya hanya hubungan badan saja, bahasa kasarnya mau kumpul ke bawah saja, tapi mata bisa jinah, telinga, tangan, hati juga bisa jinah. Masya Allah, bahkan disebutkan kan ada seorang hamba dia datang membawa pahala sebesar gunung Tihama, lalu di hadapan Allah menjadi sia-sia pahala itu ketika dia bermaksiat sendirian. Ayeuna mah kan maksiat nanti ku Androidnya, ku HP gitu, untuk mengenal umur, bahkan bisa merusak otak kalau dia sudah berani sering-sering melihat situs-situs maaf mungkin pornografi atau porno aksi, naudzubillah. Ini yang harus kita ketahui. Bahkan ada seseorang datang kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya tidak mau mempelajari hukum fikih Islam tentang halal haram terlalu banyak, sedikit saja, karena saya takut tidak bisa konsekuen dan menyia-nyiakan ilmu agama. Kata Abu Hurairah, seseorang dikatakan menyia-nyiakan ilmu agama manakala dia tidak mau belajar ilmu. Dia sudah menyia-nyiakan sebetulnya. Kan orang dikit-dikit haram, dikit-dikit makruh. Bet itu ke Pak Haji tenan naon, rujukanna ka Pak Haji. Teu keutik teu meunang. Wah, ieu mah Islam teh sagala teu meunang. Masyaallah ya Rabbi. Ini ada di hadapan kita. Ya, kalau dia tidak mau diatur oleh Allah, niscaya ia akan celaka. Karena kalau sahabat itu kan istilahnya hatinya itu betul-betul ya sensitif. Sampai ada sahabat itu keluar dari rumah putus sendal saja. Aduh, ada apa nih? Jangan-jangan hari ini saya berbuat dosa. Putus sendal juga itu termasuk kesialan ya. Itu termasuk sial. Kita kadang-kadang, Masya Allah, ada sebagian dari saudara kita rumah tangganya berantakan gitunya. Masa sampai ke anaknya baradegong, istrina oge sarua gitu, durhaka, bahkan carut marut, narkoba aya nu kitu. Masya Allah, tidak merasa berdosa, anehnya itu. Padahal kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu iman dan takwa, dia mau nurut kepada Allah, mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kami Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan ini kok diidentikannya dengan iman dan takwa. Tapi di situ ada kalimat mafhum mukhalafah, kalimat kontradiktifnya apa? Walakin kadzabu. Tapi kebanyakan di antara kalian itu mendustakan ta'etata, baradegong. Gitunya, masih hayang wayang melakukan perbuatan dosa jeung maksiat, fa akhadnahum, maka kami memberi bencana, memberi adab, memberi siksa, memberi mara bahaya bima kanu yaksabun, dikarenakan perbuatan. Jadi kalau dosa, adanya musibah, adanya kepahitan, tong nyalahkeun Allah. Ya, di dalam surat Al-Anfal kalau tidak salah ayat 53. Dalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah itu sudah memberikan nikmat loh kepada manusia. Daka hoyong nama Allah teh Adam, dia kekal di surga. Ulah ngalaman diturunkan ke dunianya. Hiji la taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini, pek selain pohon etamah rek dituang rek sawaregna bikin ka olah bege ngan hiji. Ada perintah, ada larangan. Yang dilarang cuma satu loh. Angger ari hawa nafsunya Bu, sok aya penasaran ceugana teh.
lamun teu diasaan teh ayeuna mah jadi we katelah jangan tengok kiri anggar we yang ningali apa itu tukang baso jangan tengok kanan anggar dileret tah kitu jigana Nabi Adam teh pira oge naon ditumpangan langsung hawa nafsuna ku iblis yeuh Adam naon cing sebabna maneh teu meunang ngadeukeutan tatangkalan ieu teh teu apal sebab lamun anjeun ngadahar ieu buahna anjeun bakal jadi malaikat kekal dina surga leuwih maaf mendengar iblis daripada mendengar Allah tak eta urang kadang-kadang makanya implikasinya dosa itu dahsyat loh Pak jangan diajak main-main dosa itu jangan selalu mentolerir dosa sekecil apapun dosa itu coba ku orang ambil benang merahna nah orang betrudet hirup aya naon dosa nah orang itu bahasana sare teu tibra melikeun ka guling gasah dosa aya rencangan sateu acana hijrah Ustad abdi masa atusna hijrah alhamdulillah tugsek lamun tos salat isya teh jam 8 teh asalna mah hantem mikiran giro mikiran cek mikiran ieu bayareun encan cicilan motor mobil imah jeung ka bank ieur dosa loh akarnya banyak yang salah akarnya yang salah gitu sampai Ustad kunaonnya abdi teh menikeun kasusah tahajud teh pada cek Ustad keutamaan tahajud sakitu seueurna dimuliakeun ku Allah diangkat derajatna sakala rupi kahoyongna dicumponan tapi abdi sesah dosa ieu mah kaalaman kusim kuring gitunya gara-gara nonton Liga Hiji kita Persib ke rame-rame nah ditonton terus parat bikin ke jam 11 nanya eta ka bagian tahajudna henteu full Masya Allah bukan saya saja semua pasti akan mengalami gitu bisa jadi membuang waktu malamnya komo nu begadang bari eujeng ngobrolkeun di pos giro ngobrolkeun di pos ronda janda we nu diobrolkeun teh geus eta mah yakin moal kalakonan salat tahajud nya komo bari-bari main gapleh mah bisa jadi mungkin kita tidak bisa salat tahajud apa bisa dikarenakan mungkin kita tidak wudu dulu kan sunnahnya kalau tidur itu wudu dulu atau tidak membaca doa membaca ayat kursi atau yang lebih parah lagi mungkin dia berbuat maksiat ini yang paling parah pasti susah sebab ada yang curhat kepada Abdullah ibnu Abbas ya Syekh mana nastati'u qiyamal lail wa qala aq'adatkum bidunubikum wahai Syekh kami kok susah ya salat tahajud ada apa kemudian kata Abdullah ibnu Abbas kau telah diikat oleh dosa makanya oleh setan diikat dengan tiga ikatan katanya di tengkuk kemudian di badannya kemudian di kakinya bila mana dia bangun jam 3 lawan rasa kantuk itu lepas satu ikatan dia berwudu lepas ikatan kedua dia salat tahajud lepaslah ikatan ketiga tak eta ikatan dosa yang harus kita lawan lalu kemudian kita rubah karena implikasinya ini yang paling berat karena hati Bu karena hati innal abda idza adlama fakanat nuqtatun sauda fi qalbihi ini sesungguhnya seorang hamba bila mana dia berbuat dosa maka ada titik hitam di hatinya Insya Allah keluar dari rumah lihat aurat yey meni mulus tak hideung nah ngaliwat deui anu geulis lu itu babaturan SMA geulis tak hideung nah Masya Allah ngumpul ngariung ngarumpi apa teu ayeuna pamajikan Pak RT anu tak deui hideung tah ngabohong hideung deui dagang ngurangan timbangan hideung deui semakin terus dia berbuat dosa makin hitam penuh di dalam hatinya wa in ada zida biha hatta taghlu wa huwa ron apabila dia terus melakukan perbuatan dosa itu maka hatinya penuh dengan hitam maka itu disebut ron di dalam surat Al-Mutaffifin kalla bal rona ala qulubihim maka nu yaksibun sekali-kali tidak akan tetapi karena dosa lah yang menyebabkan ron itu titik hitam bukan ron 88 ya titik hitam yang ada di dalam hati sehingga hatinya tertutup oleh titik hitam itu yang bernama dosa
disebabkan dimakanu sibun, disebabkan perbuatan dosa mereka. Masya Allah, itu yang namanya hati kalau sudah tertutup dengan dosa, kaditu nanti naon Pak, dia susah untuk menerima kebenaran. Diajak ke kalakah ngalawan, cing dah tong sok alim ketik-ketik ngajak sholat peke urusan maneh lakum dinukum waliyadin. Aduh, bahasana sesama muslim mah ngeluarkeun ayat etanya, padahal itu mah kepada orang kafir cenanya. Masya Allah, ini Ron, ada adiknya Megawati kalau tidak salah sampai pindah agama, tak teh geus inuh teuing Rona akhirnya murtad jadi agama Hindu atau Buddhanya, Allah alam. Masya Allah, ngeri itu ronnya kalau udah penuh akhirnya nggak nerima. Ronnya kalau sudah penuh titik hitamnya di dalam hati, maka imbasnya males karena ibadah. Ini maaf, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap salat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali kalau ingin dianggap dia berpahala harus di masjid. Kenapa? Karena Islam ingin mengajarkan kepada yang lainnya, yang terdekat harus lebih terdepan memakmurkan masjid. Ada orang yang dekat dengan masjid terus enggak ke masjid, banyak. Nah, buat bioge pangintannya orang kota lah Ustad, emang enggak ke masjid, sesat ya badannya korban ke masjidnya. Masya Allah, dipancing heula ke Ustad, trek gitu ya Rabbi. Enggak tahu kenapa itu. Tidak lain adalah penyebabnya ron, dosa, istighfar. Karena bahaya kalau orang sudah dia sholat berjamaah, apalagi laki-laki di rumah, pasti dia akan meremehkan amalan yang lain. Naon sholat qobliyahna tara dilakonan, lamun di rumah mah. Ba'diyahna ge tara dilakonan. Sok beres sholat maghrib, duh langsung tipi deui, Persib kaburu main. Habis sholat isya ba'diyahna teh komo tahajud mahnya. Moal dilakonan, Masya Allah. Aya dilakonan duha, pedah aya nu nyaritakeun cek Ustad, lamun hayang payu dagang, sok sing kerep duha. Niatnya karena ingin laku dagang gitu. Kerep duha teh nya Masya Allah, bukan karena Allah. Ya Rabbi, itu Umar bin Khattab, hatinya itu selalu ya kaitannya dengan surat tadi Al-A'raf ayat 96. Makanya dia itu betul-betul menghubungkan antara keberkahan dengan iman dan takwa, tapi musibah dengan dosa. Suatu ketika Umar menjabat sebagai khalifah, Bu, gempa nama salit, bahasa orang naon lini itunya, lini di depan para sahabat yang lain. Umar marah, isyada, kata Umar, apa-apaan ini? Laqad asra'tum ahdatstum, kalian cepat sekali berubah dari keimanan menjadi dosa. Dia Umar itu langsung ngukurna kadinya, la in adaktun la usakinnakum fiha. Kalau sampai terjadi gempa lagi, aku ini Umar sebagai khalifah nggak mau lagi memimpin kalian, aku akan tinggalkan kalian. Wey, mantep tuh namun aya pemimpin model gitu nya. Wow, cok Pak Presiden teh aya naon ieu bet jeung loba musibah sagala di Indonesia. Di Malang make jeung aya banjir bandang, make jeung aya tsunami segala, aya naon tutup kabeh tempat maksiat. Rasap teh Bu mun aya presiden gitu. Masyaallah, ieu mah saya barusan baca Mendikbud. Naon hartosna Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masya Allah, ini kalau dari judulnya elok sekali, cantik judulnya mah ya, tapi isinya hancur. Dari mana tahunya? Bahkan Muhammadiyah sudah terang-terangan menolak. Apa coba? Di sini ada tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, karena banyak pelecehan seks di perguruan tinggi. Muhammadiyah sudah secara resmi menolak dan meminta Mendikbud mencabut aturan tersebut. Coba kita baca aturan, salah satu dari aturan 5 peraturan yang memberi penjelasan tentang lingkup kekerasan seksual. Yang B, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Berarti lamun korbannya setuju tenan naon. Ya Rabbi. Terus yang F, mengambil, merekam dan mengedarkan foto atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi lamun ngarekam si korban ridho pek wae, Masya Allah, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban
yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ya Robi, mudah sekali ini dicernanya ya. Kan mafhum mukhalafahnya berarti kalau zina asal ridho sama ridho teu dosa, cek maneh nama kitu. Astagfirullah ya Robi. Ini kalau nggak dicegah bahaya nih. Bisa mendatangkan bencana, tidak hanya corona, yang kemudian bisa jadi korola dan naon deui nu lain gitu. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, tidaklah satu kaum berbuat zina dan dia terang-terangan dengan perbuatan zinanya itu, bahkan memberi akses dengan perbuatannya zina itu, kecuali kami akan menimpakan wabah-wabah penyakit yang tidak ada solusinya, yang tidak menimpa kepada kaum sebelumnya. Insya Allah. Ini dari zina. Mata corona sampai seberapa tahun di dia? Dua di Indonesia 2 tahun lebih. Dulu zamannya Umar bin Abdul Aziz cukup hitungannya cuman bulan. Kalau tidak salah 3 bulanan sampai 4 bulan. Reda. Apa solusinya? Umar bin Abdul Aziz itu menyuruh kepada jabat seluruh para bawahannya untuk memeriksa, jangan-jangan ada rumah yang berbuat maksiat. Padahal pada waktu itu tidak ada yang terang-terangan, diperiksa semua. Jangan-jangan ada yang berbuat dosa, ditata hiji-hiji, takut. Karena memang mereka itu apa? Hatinya selalu terpaut kepada keimanan, sehingga dia tahu bila mana ada istilahnya malapetaka atau bahaya atau musibah, pasti itu kaitannya dengan dosa. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kecuali Allah akan datangkan paceklik. Ada lagi hadis itu, tidaklah satu kaum menahan zakatnya kecuali kami tidak akan menurunkan hujan. Kami turunkan hujan hanya untuk binatang dan pohon-pohon saja. Masya Allah, itu efek daripada dosa. Karena Allah itu Masya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, tentu tidak mau hambanya itu didolimi. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu asar dari Abdullah ibnu Abbas. Ini asarnya panjang. Kemudian di situ ada kalimat wa inna lisayyi'ah sauda fil wajhi wa dzulmatun fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badni wa nuqsan fil rizqi wa bugdatun fi qulubil khalqi. Wa inna lisayyi'ah, sesungguhnya perbuatan dosa itu, sayyi'ah itu keburukan, perbuatan dosa itu adalah sauda fil wajhi, menjadikan wajahnya surem. Orang yang suka berbuat dosa itu bukan glowing tapi gulawingnya kerung, rudet, rungsing. Kelihatan orang yang suka berbuat dosa itu nggak sumringah, hirupnya susah, halisnya ditekuk wahnya, liur. Mah ieu urusan budak ya, tinggal budak nu hiji di penjara cenah ya gara-gara narkoba, nu hiji deui ieu sarua asup geng cenah. Masyaallah, pamajikan kanyahoan deui TikTok nempikeun ka aya penggemarna jadi terus bobogohan. Liur. Itu stres loh. Sauda fil wajhi wa dzulmatun fil qabri wal qalb, dan kegelapan di dalam hati. Tadi kan sudah diterangkan, hatinya gelap. Kemudian di dalam kubur juga gelap. Wa wahnan fil badni, dan badannya lemah. Insyaallah. Maaf, saya mudah-mudahan tidak tersinggung kalau masih ada yang kecanduan. Saya kalau goes, kalau di samping saya murid saya masih ngerokok, eleh walaupun umurnya masih muda. Saya umur 49, dia umur 30. Kasih Ustadz kuat, ribu udud penyebabnya. Ustadz Abi masih kena sok ngudud, jadi Masya Allah. Walaupun mungkin sampai hukumnya makruh, tapi Allah sebetulnya sayang, dianya sendiri yang mendolimi, sehingga menyebabkan itu baru rokok loh. Belum ganja, belum heroin, kokain. Masya Allah, lebih parah lagi. Makanya Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab ketika ngumpul dengan sahabat yang lain, belum turun ayat tentang khomer, tentang arak, dia biasa mabok, dan Rasul tidak melarang mabok karena belum turun ayat diharamkan khomer.
Tapi ketika turun ayat tentang khamr lalu diumumkan oleh sahabat yang lain, hari ini ayat tentang khamr telah turun, haram hukumnya. Anas bin Malik waktu itu segera berhenti. Sukta ayat toleransi, tidak boleh kemudian samampuna weh dah kamari mabok teh 2 botol ayeuna mereka botol weh gitu. Enggak bisa. Makanya Rasul sendiri sudah bilang kalau urusan yang haram itu tidak boleh ada istilah toleransi, kemampuan, tapi harus ada kemauan yang kuat, bukan kemampuan. Mana haitukum anhu pajtanibu, apa saja yang aku larang segera tinggalkan. Ustad, saya biasa kabang teh pinjam 1 miliar, aya nama tobat, geuning apa teh riba, ada mari 100 juta we nambutna. Nggak bisa, hentikan. Ustad, saya biasa zina, tapi sekarang mah nggak akan zina farji, zina mata we, ngal video-video hungkul pila oge. Sama, hentikan. Mau farji, mau mata, hentikan. Itu. Karena nggak boleh ada toleransi dalam urusan dosa, memberi kesempatan. Tapi bijaksananya Islam ya, wa ma amartukum anhu fa'tu mastata'tum bi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian. Alladzina yadhkurunallah, ada orang yang dia itu salat qiyamau wa qu'udahu wa ala junubihim, kalau dia kuat berdiri, teu kuat Ustaz abdi menyeri tuur, duduk salat, tidak kuat duduk ngagoler oge da teu kiat ku isyarat Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar, teu aya isyarat salatkeun ku sareanya, namun isyarat teu aya mah nya. Itu di dalam Islam. Enggak bisa haji sok umroh, hantem we ngadaguan haji 16 tahun aya nama haji umroh, nah mari kedah haji wae umroh sami, itu teh haji kecil, teu tiasa zakat kulantaran teu acan gaduh nisab, aya infak. Akekah tetiasa 2 geningan abdi teh da kumaha artos namung hiji domba, tetiasa domba hayam, tetiasa hayam mamung domba we nya. Masyaallah, itu Islam. Kalau dalam urusan perintah semampunya, tapi ketika mensikapi apa yang dilarang harus segera. Kemudian yang parah lagi di sini disebutkan wa nuqsan fir rizqi. Dosa itu maksiat, perbuatan yang salah itu bisa menyebabkan apa? Berkurang rezeki. Ada yang curhat, dia seorang muslim kepada Syekh Hasan Basri kalau nggak salah. Wahai Syekh, saya ini nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah ngaji, tapi rezeki saya berlimpah, berarti itu tandanya Allah sayang kepada saya. Eta jelema meni pede gitunya, Masya Allah. Terus kata Syekh Hasan Basri itu, demi Allah, kalau Allah ingin menghukum hambanya bukan dikurangi rezekinya, tapi dijadikan ia susah untuk beribadah kepada Allah. Tak etak bu, rezeki yang sebenarnya itu apa? Rezeki hidayah taufik. Kalau ada orang kaya jarang ke masjid, musibah tak? Engke dirapelkeun dosana di akhirat. Namun aya nu beunghar tara ngaji, musibah tah. Aya ban picilakaeun hirupna, di istidraj, disungkun. Jika budak keukeuh hayang ereking, budak can waktuna keukeuh hayang motor supaya trek-trekan, cekolot teh kumaha sia we pek dipanggolikeun. Mun paeh aing moal ngareret deui, tah eta di istidraj teh. Ibu mau dihinakan gitu oleh Allah? Ya Rabbi na'udzubillah min dalik. Ya Pak, nggak mau kita, nggak mau dihinakan oleh Allah, nggak akan dilihat lagi, nggak akan ditanya lagi, bahkan tidak boleh pulang ke rumah. Kita kan ingin pulang ke rumah Allah, yaitu ke surganya Allah. Maka dosa atau mungkin disebut juga dzanbun dalam bahasa Arab atau maksiat ialah segala hal yang menyelisihi ketaatan kepada Allah. Bila seorang hamba melakukan hal yang bertolak belakang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ia bermaksiat kepada Allah. Seperti apa? Menerjang apa yang dilarang oleh Allah. Riba, judi, zina, merampok. Ngeri loh Pak. Sekarang lihat kenapa Indonesia itu katanya gemah ripah loh jinawi, tapi kok sebagian besar rakyatnya di bawah garis kemiskinan.
ongko cenah negeri Jamrud Katulistiwa, Masya Allah, sampai kan naon deh bercocok tanam nancalkeun awi oge jadi, tapi naha hutangna panggedena rakyat lagi kedah nanggung. Ada apa? Masya Allah, itu tadi surat Al-A'raf jelas, walakin kadzabu, dikarenakan penduduk negeri ini, kita juga ini banyak mendustakan Allah, sehingga Allah tidak datangkan keberkahan itu. Cai aya nama kedah meser abdi gisami 5.000 eta teh isi ulang pang murahna, kapungkur cai kumaha Bu? Masya Allah teh kedah meser. Ayeuna nama oksigen pun bibi oge meser duka 600-700.000 sasasi sakali da eungap udara getos polusi ayeuna mah. Masya Allah, tuangan ge ayeuna mah sagala rupa ngajantenkeun panyakit sanes sehat nya Bu. Ayeuna mah Masya Allah sudah hilang nih keberkahan air, keberkahan udara, keberkahan makanan, keberkahan minuman sudah dicabut nih. Umur oge jarangnya Pak ya nama anu usia tembus sepertos pun biang aya jatah langkung 70 genep pun biang aya nama kamari ge geningan putra paman 48 ngantunkeun anu kenehnya komo anu terbaru artis 28 tabrakan di jalan tolnya eta teh dipaksa ku Allah kita istirahat dari jelema bedegong gitu nya. Masya Allah terang-terangan berbuat zina dan dia tidak bertaubat, ngerinya sampai suamina patah tulangna ngacleng. Masya Allah ringsek mobil lagi juga kurupuk anu asalna manehanana hai guys ini Pajero terbaru Ultimate. Masya Allah sintrek ku Allah bobo urang ge lamun kitu mah disintrek eta disintrekna mengenaskan umur 28 bari jeung dalam keayaan naudzubillah. Kita tidak perlu untuk berduka cita innalillahi ka pejinah make innalillahi segalanya. Jelas-jelas dia pejinah dan dia belum taubat dari ini. Harganya saja 80 juta. Ya usah dapat di mana? Eta we apal dina berita-berita cenah naudzubillah. Ustaz pelanggan naudzubillah min dalik. Astagfirullahaladzim ya. Jadi sekarang ini jangan main-main loh dengan perbuatan dosa, zina, kemudian dengan korupsi. Hari ayeuna mah meuni enteng, baju oranye hareupeun wartawan suraseri we. Padahal di dalam Islam bila mana seorang pejabat itu korupsi bukan hukum potong tangan tapi dibunuh. Karena dia bukan mendolimi satu keluarga. Namun perampok mendoliminya satu keluarga. Ieu mah sanagara. Ieu mah suraseri we da geus nyaho. Alah paling oge engke bayar ieu bayar ieu bayar ieu. Masya Allah beres aya kene satabungan korupsi 100 miliar bayar ieu bayar ieu paling banyak 20 miliar aya kene 80 miliar matak seuri hadapan wartawan si koruptor teh maling sampo ibu-ibu kulantaran lapar ponisna 5 tahun koruptor mah 1 tahun diurang eta teh Bu. Masya Allah sanes di negeri pewayangan. Jadi pantas kalau Allah itu mendatangkan akhirnya pelajaran-pelajaran kepada kita karena kita tuh ya Robi seakan-akan tidak melihat kemungkaran ada di depan. Wallahi Bu, zina jangan main-main loh, zina. Awas yang punya anak perempuan. Yang paling rugi ketika zina adalah anak perempuan. Makanya di dalam ayat disebut az-zaniyatu, pejinah perempuan, wazani. Kenapa perempuan? Karena perempuan rugi. Bila mana dia hamil di luar nikah, ya hamdun segala, hamil di luar MBA, married by accident, maka anaknya itu dinasabkan kepada ibunya, rugi tah tongka bapakna. Anu kedua, mun bapana beunghar anu menzinahina, dia tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Yang ketiga, bila mana si anak perempuan ini menikah hasil jinah itu, maka bapak jinahnya itu tidak boleh menjadi wali. Sanu rugi perempuan. Dan sekarang bahayanya perbuatan zina ini tidak ada penghapusnya Bu. Ayat penghapusna ayeuna yang seimbang untuk menghapus dosa zina. Bila mana perjaka dan gadis dicambuk 100 kali, pandaya di orang mah. Tadi geningan memperlihatkan maaf sampai alat kelamin pun asal ridho tidak apa-apa. Ya Robi dosen kepada mahasiswina tayana diberi kesempatan. Ini Kemendikbud ini kalau nggak diprotes bahaya ini. Barusan pasal-pasalnya silakan Bapak cross check. Kalau nggak diprotes bahaya ini. Kita harus protes. Tidak boleh sampai ini
dilegalkan, ngeri itu. Masya Allah, nggak ada penghapusnya sekarang. Kalau yang mencuri di atas nisab fajlidu, asarik wasarikotu fajlidu, potong tangannya kalau dia untuk memperkaya diri. Tapi kalau dia karena lapar, tidak ditegakkan Islam itu. Untuk apa? Efek jerak. Maaf Bu, saya terpaksa harus menyampaikan fakta sekarang. Di Afghanistan setelah dikuasai oleh Taliban, sekarang diberlakukan syariat Islam. Yang mencuri, yang suka menculik, bukan mencuri, menculik digantung, karena dia udah menculiknya banyak anak, banyak juga orang, digantung pakai alat berat. Langsung seketika itu pula tukang nyulik soak, Bu, satu korban, semua takut. Terus di sana LGBT legit banget, non LGBT, lesbian, gay, bisex dan transgender, soak. Kenapa? Dihukum keras dengan dilemparkan dari tebing sampai gugulutukan, dilempar dari batu sampai mati. Akhirnya para bencong-bencong ayeuna kalalabur di Afghanistan. Kenapa kita tidak apa istilahnya merasa ya Allah ya Robi, indah sekali ya hidup di bawah naungan syariat Islam. Satu korban, semua selamat. Jadi sekarang di sana sudah diberlakukan. Yang zina, bila mana bujang dan gadis, dicambuk 100 kali. Bila mana dia sudah punya pasangan, suami atau sudah punya suami istri, maka dirajam sampai mati. Korbannya 1-2. Baca sejarah Rasulullah, ada cuman satu perempuan pejinah yang datang kepada Rasulullah. Sugan berikutnya lagi datang lagi pejinah yang dari wilayah barat, dari wilayah timur. Enggak satu, tapi efek jeraknya. Dan apa coba? Setelah ditegakkan hukum Islam, tidak ada lagi dosa. Sampai ada sahabat mengatakan, oh ya Rasulullah, tidak layak engkau menyolatkan pejinah itu. Rasul itu marah. Demi Allah, seandainya taubatnya pejinah ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mencukupi dan dia sebagai salah satu penghuni surga. Insyaallah terhapus dengan rajam. Ari ayeuna mana? Ya Robi, sahabapana udah di pos ronda kulimaan, lieur kulimaan atau kudu aya DNA ieu mah nya. Naudzubillah ya Robi, astagfirullah. Makanya saya tuh ke anak, sekarang sudah balighah anak saya yang ketiga nih. Umurnya baru 12 tahun. Nama kelas genep hiji ge tos menstruasinya. Oh mah teteh, tudung, pakai kerudung. Jam 5 nggak boleh, harus pulang ke rumah. Jam 5 udah dipanggil, nggak harus segera di rumah. Tibalik kurang mah, ari hayam, kur jam 5 teh digoroan. Ai budak kira, papa jam 10 saya belum bisa pulang nih karena ada janjian sama teman-teman sekolah. Diberi izin. Masya Allah, terus sieun dipacau kata budak awewe, ari hayam sieun diambil. Naudzubillah. Padahal yang akan menyeret orang tuanya adalah anaknya bila mana dia memperlihatkan perbuatan dosa seperti tadi memperlihatkan aurat. Kemudian implikasi atau efek penyebab dari dosa itu yang kedua adalah bila mana seseorang melakukan perbuatan dosa lalu dia tidak bertaubat. Padahal di dalam hadis tadi, wa intaba wa naja'a wastaghfara sukilat qalbah. Bagaimana cara agar hati ini bersih, cemerlang dan glowing lagi hati? Maka taba, apabila dia taubat, wa naja'a dan menyesal dari perbuatan dosa, wastaghfara lalu beristighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampai nangis. Sukilat kolbah, hatinya yang tadi gelap, walaupun nangisnya baru 1 malam loh, malam ahadnya dia nangis, padahal dia sudah 30 tahun bermaksiat. Sukilat kolbah, maka hatinya menjadi kinclong, bersih lagi. Wa in ada zida piha, tapi kalau dia tidak taubat malah akan menambah kelam juga dan hitam juga hatinya. Jadi apa yang menjadikan hati ini menjadi bersih kembali? Taubat, menyesal, banyak beristighfar. Kalimat istighfar itu apa coba? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampunanmu kan? Wa atubu ilai, dan aku bertobat kepadamu. Apa syaratnya supaya kita dimaafkan oleh Allah? Apa syaratnya? Ada yang tahu?
Syaratnya agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah adalah iktiraf. Iktiraf itu apa? Mengakui dosa. Abu ulaka bidzambi. Aku akui ya Allah bidzambi, dengan dosa yang telah kuperbuat. Kalau orang sudah mengakui dosa, surat At-Taubah 102. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an. Lalu di situ asallahu ayyatuba alaihim. Dan ada sebagian orang mukmin itu yang dia mengakui dosa-dosanya karena telah mencampur antara yang buruk dengan yang baik. Lalu semoga Allah mengampuni dosanya. Ada kalimat i'tarafu. I'tarafu teh ngakui dosa. Sok akui dulu. Ya Allah, ya Rabbi, hampura abdi, kamari abdi tos ngabohong. Kalau kepada manusia, maka dia harus minta dihalalkan, minta dimaafkan. Kalau kepada Allah, banyak-banyaklah beristighfar. Lalu kemudian ganti amal buruknya dengan amal yang baik. Niscaya Bu, Pak, hidup Bapak dan Ibu bagja. Keluarga hoyong samawa bisa. Saya barusan menghadiri pernikahan adiknya Ustadz Irfan. Masya Allah, itu tamu-tamu undangan. Ini sejuk teh qurrata ayun, sejuk dalam pandangan. Jilbabnya teh besar. Bahkan 60% caladar. Barusan kan ada undang, Bapak diundang juga, saya diundang kebetulan. Masya Allah, nggak ada itu organ musik dalam pernikahannya itu, nggak ada dangdutan. Mau ayah dangdutan banyak, udah ratang tuh jerenggotan, itu qurrata ayun, sejuk terlihat itu. Ya Allah, sampai saya baru beres makan nih, betot, Ustadz ini bakso raosan heula. Wih, tamu teh udah terap 2 kali bakso. Ustadz itu aya esna, sok Ustadz raosan heula. Aduh ya Rabbi. Nah yang seperti ini kan sebetulnya bisa saja ada di lingkungan keluarga kita. Siapa yang tidak bangga sih? Anak kita yang perempuan udah pakai jilbab, yang laki-lakinya yang pertama hafid Quran, yang kedua juga hafal 1000 hadis, yang ketiga juga dia Masya Allah menjadi dosen ilmu tafsir. Aduh, indah sekali. Dan tidak ada aset yang paling berharga kecuali anak soleh yang ketika kita meninggal lebih dulu daripada anak, lalu mereka mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. B.J. Habibie, mantan presiden, dia dalam tulisannya itu dia menyesal juga anak-anaknya tidak dikenalkan dengan ilmu agama, tidak mendalam ilmu agama, tapi yang dikenalkan adalah ilmu sains dan teknologi saja. Hatta ketika sakit-sakitannya juga anak-anaknya sibuk. Dia menyesal, anak-anaknya sibuk sampai nggak sempat sering nengok orang tuanya yang sakit. Masya Allah, ini menjadi pelajaran buat kita. Anak-anak kita tuh bekali agama, Bu. Maka insya Allah kalau dibekali dengan agama, masa depannya cerah. Jangan berpikir tentang rezeki. Allah huwa ar-razzaq, dialah sang pemberi rezeki. Justru merekalah yang akan menjadi aset dan yang paling berharga bagi orang tuanya, bukan mengembalikan uang yang telah dikorbankan untuk anaknya, tapi agar ia menjadi waladun sholihun yad'u alaih, anak saleh yang selalu mendoakan. Kalau Bapak punya anak 5 teu ngadoakeun pisan eta selama hirupna, waduh cilaka. Tos maut oge pasti moal ngadoakeun. Maka saya sering bilang kepada teteh, dek, omatnya sering doakan, abi, umi doakan. Dari sekarang saya sering bilang doain. Kita juga mendoakan mereka karena itu adalah syafaat yang menjadikan kita jauh dari murka Allah. Allahu a'lam bishawab. Maka dampak berikutnya apa? Bila mana orang yang berbuat dosa bisa melahirkan dosa berikutnya. Wa inna jaza as-sayyi'ah badah. Sesungguhnya orang yang berbuat kesalahan itu pasti akan berbuat kesalahan berikutnya. Ini ada satu kisah. Dia seorang abid, seorang ahlu ibadah yang dititipi oleh 2 mujahid adiknya perempuan, cantik deh. Iya, si abid ahli ibadahnya itu bujangan deh. Salah nitip namanya, dititipkan di si abid. Kemudian ketika si 2 mujahid ini pergi berjihad, kemudian abid ini tertarik oleh perempuan itu.
sehingga akhirnya terjadi zina. Setelah melakukan zina hamil, untuk menutupi aibnya dibunuh perempuan ini dengan bayi-bayinya. Kemudian 2 orang mujahid ini datang pulang dari medan perang, mau mengambil adiknya. Lalu ia katakan, adikmu meninggal karena penyakit dan tidak bisa disembuhkan, sekarang dia sudah dikubur. Si 2 mujahid itu penasaran, ini nggak percaya dengan informasi dari si ahlul ibadah ini. Dia cross check, ternyata ketika sedang cross check, ahlul ibadah ini kabur karena takut ketahuan. Kabur, dia datang ke dukun. Kemudian dia bilang, wahai Mbah, tolong jaga saya, selamatkan saya. Kata si Mbah, saya akan selamatkan kamu dengan syarat kamu keluar dari Islam. Dia pun keluar dari Islam. Tapi akhirnya si mujahid itu datang, bisa menemukan si ahlul ibadah ini, lalu dibunuh. Coba perhatikanmu, dari jinah membunuh, setelah membunuh berbohong, kemudian langsung setelah itu percaya kepada dukun, murtad, mati. Asalnya ahlu ibadah jadi ahlul maksiat. Karena bilih si bapak gitunya bu, kena diwanti-wanti, bapak di mana? Menit jam 10 nembe uih pan bapak tidak kumaha sudah seur pada melan. Namun mimiti kita bohong misalnya, padahal kakak selingkuhan anak parah. Jabaring macet, kok mau jalan kopok mah can bapak tisungkur dikasusukan tuh tinggal loba letak. Nah biasanya ya sudah ada tanda-tanda akan muncul keburukan-keburukan berikutnya. Dosa itu kalau ditolerir terus pak manjang. Bukankah penjudi itu dia pejinah? Kalau pejinah perampok ada tuh nyawani ngebunuh gitunya. Pemusik, tukang musik gitu. Hatta Haji Roma sekalipun, naudzubillah, itu identiknya dengan mabuk, dengan sakau. Makanya oleh Allah diperlihatkan kepada Bapak Haji Roma, mudah-mudahan beliau itu tobat. Anakna terido takusirido, anakna narkoba. Karena musik itu identiknya ya dengan itu. Ini buruk loh. Surat Luqman ayat ke-6 sudah jelas diterangkan. Dan dari sebagian manusia ada yang menjual syair-syair untuk melupakan zikir kepada Allah. Ayat anu nonton konser subhanallah walhamdulillah subhanallah. Manya nonton konser baru subhanallah. Ya Robi jarang. Apalagi konsernya laki-laki tulang lunak Korea, teh penyanyi-penyanyi Korea, masya Allah tulang lunak hungguan kikituan. Nah, mungkin pasti poho sholat, poho dikir, poho ibadah. Makanya jangan sekali-kali mentolerir dosa. Jadi harus tahu dulu hukumnya. Ini musik itu gimana sih secara hukum? Melalaikan. Jangankan musik, ada ustadz senang catur. Padahal ustadz data imam, gitu Ustadz Irfan yang pernah menyampaikan. Tapi kan kak subuh eta main catur, menganing eta jamaah atas ngantosan gitunya. Masya Allah, iya kemana cenah Pak Ustadz? Giliran ngimaman teu aya cenah. Ayo pek kulantaran hoyong gerang nyelehkeun musuhna, sholat kulhu ge jadi poho tah. Kulhu Allah jadi poho, padahal kulhu Allah ahad. Kamana aya udah pikiranna kena catur. Ya Robi, itu mubah loh main catur, mubah. Tapi kalau sudah kebablasan bisa menjadi dosa. Nonton Persib mubah boleh, tapi kalau sudah kemudian ngong adan kemai salat isya nangkewe jam 10 mumpung kerami, wallahi ketika dia melupakan Allah maka menjadi dosa. Salat isya boleh diundur kalau kaitannya dengan urusan Islam. Rasul itu kalau sudah ngomongin tentang strategi perang maka salat isyanya diundur. Kalau sedang rapat kaitannya dengan urusan Islam diundur salat isyanya. Lagi gini kajian boleh diundur, tapi ayo aja Persib teh yang diundur atau di mana dalilnya? Insya Allah. Karena pasti nanti efeknya dosa berikutnya apa? Dia susah tahajud, walaupun seorang ustadz sekalipun. Maka harus diputus mata rantainya dengan bertaubat. Yang kedua, yang ketiga, bahwa tadi wanukson fir rizki, bahwa dosa itu, masya Allah, atau maksiat itu bikin sulit, membikin resah, bahkan bisa menutup pintu-pintu rezeki. Ibnu Qayyim di dalam asarnya menyebutkan, sesungguhnya perbuatan maksiat bisa melenyapkan keberkahan rezeki. Masya Allah. Jadi bukan nominalnya bu, keberkahannya.
artis kurang kumaha eta. Masya Allah, pendapatannya ada yang sampai 1 miliar sekali berapa episode namanya, ikatan cinta saem lah bayaran na oge. Tapi teu oleh kurang hirupna teh da dicabut oleh Allah berkana. Kantong oge ibu mah mesena nu 100.000 100 juta kantong oge. Ibu mah ngabersihan waos cukup ku odol, itu mah ngabersihan waos 100 juta teu barokah. Masya Allah, makan saja wallahi satu meja 20 jutaan urang mah ku 20.000 gitu rabna gini bikin ka kuping ka RT nya. Masya Allah, itu dicabut keberkahannya. Coba kita perhatikan contoh, Rasul sudah menyebutkan innar rajul la yuhramu rizqa bidan bihi yusibu. Sesungguhnya seorang laki-laki diharamkan untuk mendapatkan rezeki. Diharamkan untuk mendapatkan rezeki. Rezeki apa sih ini? Karena dosa yang telah diperbuatnya. Rezeki yang berkah. Masya Allah, kalau Pak RT kan walaupun dapatnya lumayan lah sebulan disyukuri, alhamdulillah cek Pak RT lekoh, diberi ke anak, kemudian anaknya saleh, diberi ke istri, istrinya salehah, tak eta cukup lagi, udah nggak punya utang, tuangnya nikmat, teu aya sagala panyawat, cing nu bala leunghar anu putus ku Allah dicabut. Abdi mendata kenging ieu mah kolesterol, ieu mah darah tinggi, ieu asam urat, tungtung teh naon terong dicetrokan tanya. Itu sudah dicabut oleh Allah sebetulnya. Diharamkan rezeki kita apa? Rezeki makannya, rezeki tidurnya diharamkan, susah tidur. Michael Jackson dia dalam notnya menyatakan ingin hidup 150 tahun lagi. Tapi karena saking takutnya kematian dia mendatangkan 7 dokter ahli. Tapi tetap kalau Allah sudah mencabut nyawanya tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia nggak paham. Kalau yang paham itu apa? Bahwa sejatinya bukan dari sisi nominal. Ada orang yang gajinya besar tapi rezekinya kecil. Gimana Bu? Gajinya besar tapi rezekinya kecil, karena hakikatnya rezeki itu apa yang dia makan, kalau pakaian apa yang dia pakai, kalau harta apa yang dia infakkan. Beunghar nama beunghar tapi pelit. Sampai ada saudara saya ingatkan, Ustadz, prinsipnya jelema mah lamun hayang beunghar kudu pelit. Ini prinsip orang sekuler, orang bodoh. Justru kalau umat Islam itu kalau ingin kaya pancing dengan sedekah, karena sedekah adalah sebagai pintu pembuka rezeki. Allah tambah 10, bahkan Allah tambah 700 kali lipat. Masihan kapun biang mereka sok ka ibu gerak abdi kantos masihan 100 sumping 1 juta, masihan 1 juta teu sumping deui bios ridho we dari akhirat engke digentos ulah hayang di dunia we. Sebab aya anu datang ke Ustadz Yusuf Mansur, dia gitu salah niat da cek Ustadz Yusuf gitu nanti akan diganti di dunia, eta mah masihkeun 100 juta teu balik deui, ngamuk tah ka Ustadz Yusuf Mansur. Ternyata Ustadz Yusuf Mansur salah melihat objek yang didakwahinya ya. Masya Allah. Jadi kita tidak terlalu berharap di dunia, yang kita harapkan adalah yang kita impakkan menjadi tabungan nanti kelak di akhirat. Masya Allah. Jadi yang disebut diharamkan rezeki itu apa? Dicabut keberkahannya. Bahkan rezeki yang ia dapat itu membawa dampak bagi kehidupannya. Apa? Dia dapat rezekinya besar, seakan-akan uangnya besar, dampak bagi kesehatannya, bagi kehidupannya. Bahkan yang lebih parah lagi, dampak dari ibadahnya yang terganggu. So, itu berarti dia tidak mendapatkan rezeki yang berkah. Kalau orang yang berkah itu walaupun dapat katakanlah 100.000 sehari, Masya Allah, daya nama 100.000 aduh kamu ke pasar tumpah mahnya ada nyabunya, Masya Allah. Tapi ya Robi cukup. Ada orang yang hijrah yang asalnya itu wah habis-habisan, ketika dia hijrah katanya dia cuma dapatnya kadang 50.000 sehari, tapi demi Allah hidupnya nikmat, apa nggak punya utang. Istrinya mulai juga ambisi keduniaannya turun hampir, jadi dia orang yang istrinya jadi orang yang suka bersyukur, anak-anaknya nurut. Coba pilih mana? 50.000 sakinah mawadah warahmah, 50 juta carut marut kacau broken home, pilih mana? Dak sunatullahnya begitu.
Ya pilihnya usah yang 50 juta tapi samawa. Ini cari tanah untuk itu. Cari tanah untuk itu ya Robi. Bisa dong. Menjadilah orang kaya yang dermawan, menjadi orang kaya yang ahlul ibadah, yang peduli. Masya Allah, saya kalau ngisi pengajian di masjid sono gitu ya, sama dengan masjid sini, ngajingjing ini, ngajingjing itu ya Rabbi. Itu bukan untuk saya, bukan buat ibu sendiri, buat jamaah sendiri. Sama ketika saya berimpak kepada orang lain, bukan untuk orang lain, buat saya sendiri. Masya Allah, makanya sok dicirian akhirnya. Pantas kalau Rasul menyebutkan tahabu, saling memberilah maka akan muncul saling rasa cinta. Masya Allah, Allah alam bisawab. Itu ya Bu yang bisa saya haturkan di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi ingat bahwa dosa ini jangan sampai kita mentolerirnya. Sering-seringlah beristighfar kepada Allah. Rasul itu 70 sampai 100 kali. Makanya Rasul itu nyaris disebut manusia yang maksum, terjaga dari dosa. Karena setan tidak bisa. Bahkan Umar bin Khattab juga ikut-ikutan sebagaimana yang dilakukan Rasul. Setan disebutkan bila mana bertemu dengan Umar bin Khattab dia lari terbirit-birit. Saking bersih hatinya, saking selalu dia mempunyai proteksi dengan banyak istighfar dan menjauhi apa-apa dari perbuatan dosa yang itu mengundang murka Allah. Allah alam bisawab. Itu saja, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u lak bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunub illa anta subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.